Ya, ya. Seperti apa saya belum bisa ngomong, tapi ada 2 tambahan yang kami sedang sedusin dan sepertinya tadi malam ya dua-duanya komit untuk bergabung. Dah. Bagaimana peluang yang dimiliki? Sudah di depan mata, partai besar sudah menanti Timnas Indonesia di round 4. Laga yang bukan hanya jadi ujian kualitas, tapi juga konsistensi dan mentalitas. Untuk bisa meraih hasil terbaik, seluruh elemen tim harus tampil all out, memberikan 100% kemampuan tanpa kompromi. Tapi di tengah persiapan yang kian matang, muncul satu kabar yang bikin deg-degan. Cedera oleh Romeni, Pak Erick Thohir bahkan sudah mengonfirmasi bahwa Ole harus menjalani operasi usai insiden benturan keras dengan pemain Arema di Piala Presiden. Imbasnya, Ole dipastikan absen di FIFA Matchday September dan peluang tampil di round 4 pada Oktober masih 55/50. Situasi ini tentu memaksa PSSI bergerak cepat. Bukan soal Mauro atau Jans Reven yang masih sangat mentah, melainkan fokus pada sosok pengganti yang secara level dan atribut bisa menutup lubang yang ditinggalkan Ole. Nama Dinde Bergen pun muncul sebagai opsi paling realistis. Penyerang 23 tahun milik Vivie Venlo ini dinilai punya gaya main yang mirip, agresif, cepat, dan mampu eksploitasi ruang. Tapi tak berhenti di situ. PSSI juga kabarnya tengah memproses naturalisasi Milano Jonathan, serta satu nama lain yang cukup mengejutkan, Vindicus, gelandang bertahan milik klub Portugal, Estoril. Jika semua nama ini bisa direalisasikan tepat waktu, maka paling tidak secara kedalaman skuad, Timnas masih punya bekal yang cukup untuk bertarung meski kemungkinan tanpa Romeni di round 4 nanti. Menarik untuk disimak, lantas inilah 2 pemain baru yang digadang-gadang menggantikan peran Ole di round 4 nanti. Ya, nggak ada sesuatu yang mudah untuk meraih mimpi. Dan itulah kenyataan yang kini tengah dihadapi oleh Timnas Indonesia. Di tengah dinamika transfer pemain yang penuh drama dan bayang-bayang ujian berat di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad Garuda justru dihadapkan pada satu kenyataan pahit, cederanya Ole Romeni. Ini bukan soal Timnas bergantung pada satu nama semata, tapi faktanya Ole sudah menjadi bagian penting dari sistem. Dengan catatan 3 gol dari 4 pertandingan, dia bukan cuma produktif, tapi juga konsisten jadi solusi di lini depan. Maka wajar kalau kabar cederanya bikin publik sepak bola nasional deg-degan. Apalagi Pak Erick Thohir secara langsung mengonfirmasi bahwa Ole harus menjalani operasi. Artinya, cedera yang dialami striker Oxford United ini bukan cedera ringan. Ia dipastikan absen di FIFA Matchday bulan September dan untuk bulan Oktober yang notabene jadi momen krusial round 4. Statusnya masih 55/50. Sebuah keraguan yang tentu berdampak pada proyeksi kekuatan tim secara keseluruhan. Sepertinya sudah diputuskan Ole akan menjalankan operasi hari Kamis. Jadi recovery-nya cukup panjang. Nah, tentu kita kehilangan, tapi itu bagian dari sepak bola ya. Fokus kepada persiapan tim untuk round 4 ya. Saya tahu pasti banyak pihak merasa pesimis atau saling membuat pemikiran negatif. Ya itulah sepak bola, nggak apa-apa ya kan. Ada opsi buat naikin Jans Reven atau proses nanti yang memutuskan ya tim kepelatihan ya, siapa yang dipilih ataupun ada recovery seperti apa ya nanti kita lihat saja. Nanti Ole dipastikan absen. Oh belum tahu, jangan doain yang selalu yang pesimis. Kalau September pasti nggak main ya kan. Sekarang Juli, Agustus, September ya kita lihat. Ya gimana pun semua sudah terjadi. Suka tidak suka, kita harus menerima kenyataan pahit soal absennya Ole Romeni. Tapi tentu saja kita juga tak boleh larut terlalu dalam. Karena dalam sepak bola, segala kemungkinan masih bisa terjadi. Dan di tengah situasi ini, PSSI diketahui langsung bergerak cepat. Seperti yang disampaikan Pak Sumarji, pihak federasi akan berupaya mendatangkan penyerang dengan level grade A.
Pertanyaannya kemudian, siapa sebenarnya nomor 9 sejati yang layak disebut grade A? Dari nama-nama yang mencuat, satu yang cukup realistis adalah Dean Zandbergen. Jelas, secara label dia belum masuk kategori top karena saat ini masih bermain di Divisi 2 Belanda bersama VVV Venlo. Tapi, jika bicara atribut, Dean adalah salah satu nama yang cukup mendekati karakter Ole. Sebagai pelapis, pilihannya cukup logis. Dia adalah tipikal striker modern, aktif dalam fase build-up, agresif saat pressing, dan punya postur yang ideal untuk duel-duel bola atas. Selain itu, pergerakannya tanpa bola juga mampu menciptakan ruang yang memberi kemudahan bagi rekan setim mencetak gol. Musim lalu, Dean membukukan 5 gol dan 4 assist, bukan angka fantastis, tapi kontribusinya jauh melampaui statistik semata. Data dari Potmob bahkan menyebutkan bahwa Dean mencatatkan 90% chance created rate, sebuah angka yang mencerminkan peran pentingnya sebagai team player. Artinya, Dean mungkin bukan bintang yang mencolok, tapi jelas dia sangat underrated. Lebih lanjut, PSSI juga dikabarkan sedang mempercepat proses naturalisasi Milano Jonathan, nama lama yang kini kembali jadi prioritas. Selain itu, satu nama baru juga muncul untuk memperkuat lini tengah, Vindigus, gelandang 20 tahun milik Estoril dari Liga Utama Portugal. Musim lalu, ia sempat dipinjamkan ke klub Belgia, SK Beveren, dan mencatatkan 16 penampilan serta 2 assist. Menurut penilaian manajer umum Beveren, Bob Peters, Vindigus dinilai punya potensi besar sebagai gelandang bertahan modern. Kecepatan membaca permainan, kemampuan memotong aliran bola, serta distribusi pas yang tenang jadi poin plus dari pemain ini yang juga bisa memberi kedalaman, sekaligus pelapis ideal bagi Joy Pelezi, satu-satunya gelandang bertahan murni yang kita miliki saat ini. Dalam sebuah wawancara eksklusif yang dikutip dari Blood Indonesia ID, Vindigus justru menunjukkan sinyal terbuka untuk membela timnas Indonesia. Pemain berusia 20 tahun itu mengatakan bahwa dirinya sangat siap jika suatu saat dihubungi oleh federasi. Vindigus juga menegaskan bahwa dirinya merupakan pemain yang versatile, bisa bermain di lebih dari satu posisi, terutama di sektor tengah. Hal ini tentu menjadi nilai tambah yang sangat penting, terlebih mengingat kebutuhan tim akan pemain multifungsi, khususnya untuk rotasi dan kedalaman skuad di round 4 nanti. Nah, dari sini kita bisa mulai melihat gambaran yang cukup menjanjikan. Andai proses naturalisasi berjalan lancar dan ketiganya, Dean Zandbergen, Milano Jonathan, dan Vindigus bisa diangkut dalam satu paket, maka timnas Indonesia akan memiliki tambahan kekuatan yang cukup solid dan fungsional. Dean bisa menjadi pelapis ideal untuk Ole Romeni di lini depan, terutama dengan gaya main yang mirip dan kemampuan taktis yang matang. Sementara Milano Jonathan menawarkan fleksibilitas tinggi, bisa dimainkan di sisi kanan maupun sebagai gelandang serang nomor 10. Dan tentu saja, Vindigus dapat menjadi solusi di sektor gelandang bertahan sebagai pelapis langsung bagi Joy Pelupesi. 3 pemain, 3 peran berbeda, tapi satu tujuan yang sama, memperkuat timnas Indonesia di titik-titik krusial yang memang butuh dukungan. Jika semua terrealisasi tepat waktu, maka bisa dibilang kita tidak hanya sekadar mengisi kekosongan, tapi benar-benar menambah kualitas. Di sisi lain, kita semua tahu bahwa tantangan di round 4 akan jauh lebih berat. Indonesia akan menghadapi tim-tim kuat dari kawasan Timur Tengah yang dikenal punya fisik tangguh, teknik mumpuni, dan mentalitas kompetisi yang sudah terasah. Maka dari itu, dibutuhkan kedalaman skuad yang bukan hanya solid, tapi juga kompetitif di setiap lini. Dan semoga saja 2 pemain keturunan yang tengah diproses untuk disumpah menjadi warga negara Indonesia bisa menjadi kabar baik. Kehadiran mereka tak hanya menambah kualitas, tapi juga memberi variasi taktik yang lebih luas bagi pelatih. Jika semuanya berjalan lancar, maka bukan tidak mungkin kita bisa menghadirkan komposisi tim yang lebih siap dan berimbang saat menghadapi tekanan tinggi di round 4 nanti. Ya, tentu, kehilangan Ole Romeni bukan hal yang mudah. Ia bukan sekadar penyerang tajam, tapi juga sudah menyatu dalam sistem permainan tim. Namun, dalam sepak bola, setiap masalah selalu punya solusi.
Dan kali ini harapan itu mengarah pada dua nama baru yang mulai ramai dibicarakan. Dean Zandbergen dengan karakter striker modernnya dianggap sebagai sosok paling mendekati gaya main Ole. Sementara itu, Milano Jonathan bisa menjadi opsi alternatif dengan fleksibilitas tinggi, mampu bermain di sektor sayap maupun sebagai penyerang bayangan. Keduanya memang belum membela Garuda di pertandingan resmi, tapi potensi mereka mulai menarik perhatian. Andai proses berjalan mulus dan keduanya resmi memperkuat timnas Indonesia di round 4 nanti, maka setidaknya kita punya alasan untuk tetap optimis. Karena pada akhirnya bukan soal siapa yang hilang, tapi siapa yang siap melangkah maju. Dan kini, waktunya memberi ruang bagi wajah-wajah baru untuk jadi pembeda di panggung besar. Ya. Seperti apa saya belum bisa ngomong, tapi ada dua tambahan yang kami sedang sedusin. Dan sepertinya tadi malam, dua-duanya komit untuk bergabung. Jadi itulah tadi cerita dari Garuda Aktif hari ini. Jangan lupa pantengin terus cerita menarik lainnya di channel ini dan jangan lupa klik like-nya serta tulis pendapatmu di kolom komentar. Dukung terus Timnas Indonesia karena masih banyak cerita menarik lainnya yang akan kami persembahkan untuk kalian semua. Tetap semangat!